Selamat pagi pemirsa, dengan saya Yuana Dita Gantari Mulia dari SMA Negeri 1 Gambiran. Saya siap mengikuti SMA Awards 2022. Bersama saya di Breaking News akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan membahas perkembangan perpindahan Ibu Kota Baru Republik Indonesia. Ibu Kota Baru Indonesia yang secara resmi diberi nama Ibu Kota Negara Nusantara atau yang biasanya disingkat menjadi IKN adalah suatu kota terencana yang akan menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota mulai tahun 2024. Pemerintah sudah memutuskan memindahkan IKN ke Penajen, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah memandang ini sebagai bentuk pemerataan ke arah timur yang selalu Jawa sentris. Tentunya keputusan besar ini tidak serta-merta datang dari satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang mendambakan visi demi mencapai Indonesia lebih baik. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, pro kontra pemindahan Ibu Kota Baru Republik Indonesia. Banyak pro kontra yang terjadi mengenai pemindahan Ibu Kota Baru ini. Salah satu kontra yaitu apabila Ibu Kota dipindahkan, bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia? Apakah berpengaruh dengan kondisi perekonomian negara kita? Sebelumnya, jika kita melihat dari pernyataan Presiden Jokowi, alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan, karena Jakarta sudah banyak menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Pertimbangan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini karena luas wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas, serta kebanyakan lahan di Kalimantan Timur adalah milik pemerintah. Ya pemirsa, kita di sini sudah terhubung dengan rekan saya, Saudara Dimas. Halo Dimas. Ya, halo Yuan dan selamat siang pemirsa, saya Dimas Tio Haryanto akan melaporkan tentang perkembangan pemindahan Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia. Saat ini saya sedang berada di lapangan di mana sudah ada Bapak Bupati yang sudah siap untuk diwawancarai. Mungkin saya akan langsung saja mulai untuk wawancaranya. Halo, selamat siang Bapak Bupati, dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Muhammad Sodik, Mas. Bapak Muhammad Sodik, bagaimana pendapat Bapak mengenai pemindahan Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia ini, Pak? Pendapat saya, Mas, ya, untuk pemindahan Ibu Kota Baru yang tadinya dari Jakarta kemudian berpindah ke tempat saya, itu saya sangat mendukung 100%, Mas. Asalkan dari Bapak Presiden sendiri itu menginstruksikan kepada jajarannya untuk tetap memperhatikan konservasi lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang ada di tempat saya, seperti itu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak setuju mengenai hal ini, dan bagaimana pendapat Bapak? Alhamdulillah, Mas, dari semuanya total masyarakat saya di kabupaten ini hampir 70% itu menyetujui. Kemarin sudah saya bagikan sebuah angket dan penjajakan pendapat semacam itu. Namun yang sisanya yang hampir 30% itu mereka rata-rata dari masyarakat adat, Mas. Jadi mungkin kita lebih lebih melakukan pendekatan lagi terhadap masyarakat saya tersebut, karena kan repot juga, Mas, kalau bersentuhan dengan masyarakat adat itu pasti banyak sekali pertimbangan. Mungkin ada beberapa hal yang Bapak harapkan kepada Indonesia ketika terjadinya pemindahan ibu kota ini. Harapannya untuk Indonesia ketika ibu kota itu pindah, jadi harapan saya ke depannya tetap melayani dengan baik, meskipun itu dari Pulau Jawa pindah ke Kalimantan itu memakan waktu dan memakan biaya. Jadi untuk seluruh warga negara Indonesia yang ingin mengurusi apapun itu di kabupaten saya, apabila nanti pindah, Mas, itu silahkan. Nanti kita juga akan menyediakan tempat-tempat penginapan yang murah apabila nanti dari luar Jawa yang mau mengurus surat atau mengurus izin dan lain sebagainya itu ke tempat saya, seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya laporkan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Bupati. Saya kembalikan ke studio untuk rekan Yuan. Pemirsa, informasi kali ini sekaligus menutup perbincangan kita di Breaking News pagi ini. Saya mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.